Assalamualaikum dulur-dulur, kembali lagi di channel Bewok Farm. Hari ini ayam pejantan umur 14 hari dan hari ini sudah lepas pemanas ya dulur-dulur. Sekarang kita akan cek kondisinya seperti apa. Sekarang jam 3 sore. Sebenarnya termometer ada di sana ya dulur-dulur. Itu kalau terbaca suhunya 33,5 dan semua perlengkapan brooding sudah kita lepas, tirai, pemanas sudah lepas semua, tinggal menyisakan wadah pakan yang kita kombinasi ya. Yang perlu diperhatikan, baby chick di ayam yang sudah lepas brooding punya ruang gerak yang luas, jadi baby chick kita taruh di atas tempat pakan bekas box DOC supaya gerak ayam yang lincah itu tidak membuat pakan tumpah ke dalam skam, tapi tumpah ke dalam tempat pakan bekas box DOC ya dulur-dulur. Dan kita tambahkan wadah pakan yang besar-besar seperti ini, karena kita kemarin sudah ajari mereka pakai pakan yang besar, ini pasti sudah bisa menggunakannya. Dan kemudian tempat minum otomatis kita persiapkan juga, dan yang paling penting kipas masih dua ya, ujung dan ujung. Ini juga ditambahkan dengan pembukaan tirai bagian atas ya dulur-dulur. Sudah kita buka. Dan kondisi brooding hawanya tidak pengap karena sudah kita rilis terpalnya. Dan sangat nyaman, tidak panas. Dan ayam hanya 1-2 yang penting, tidak terlalu banyak, menunjukkan bahwa hawanya masih bisa diterima oleh ayam. Dan sore hari ini juga akan kita sampling bobotnya ya dulur-dulur. Kita akan timbang, kita ambil sampel 10 ekor ya. Kita update dulu tentang pemasangan CCTV, sedang kita setting, dan nanti kita update ketika sudah selesai instalasinya ya dulur-dulur. Untuk CCTV, tampilannya seperti apa nanti akan kita tunjukkan kepada dulur-dulur semua. Kita akan mulai timbang ayam, kita persiapkan timbangannya, kita ambil 10 sampel ya dulur-dulur. Kita ambil 10 ekor, kalau masih kecil random aja nggak apa-apa ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Kita sudah bisa timbang. Satu kilo lebih 35 gram dibagi 10 ekor, jadi per ekor bobotnya 103,5 gram ya dulur-dulur di umur 14 hari ini.
dengan bobot 103,5 gram. Nanti akan kita hitung dengan populasi 6.000, konsumsi pakannya sampai hari ini berapa. Kemudian nanti akan saya tunjukkan cara menghitung FCR dari ayam di minggu kedua ya. Dan apakah cocok dengan standar FCR-nya, nanti kita lihat sama-sama. Sebelum kita tentukan apakah sesuai standar, saya berikan edukasi tentang tabel membacanya. ABW ini adalah average body weight atau bobot rata-rata per ekor. Kemudian FCR adalah feed conversion ratio atau konversi pakan untuk mendapat 1 kilo daging ayam. Di minggu kedua tadi, bobot adalah 103,5 gram. Dari tabel ini menunjukkan melebihi standar, jadi bobotnya bagus. Nah, nanti setelah FCR nanti akan kita hitung apakah juga bagus dan memenuhi standar mingguan yang sudah kami tetapkan di dalam tabel ini ya, dulur-dulur. Sekarang kita hitung untuk FCR-nya, apakah sesuai dengan standar atau tidak. Sudah saya siapkan untuk ABW sesuai timbangan tadi 103,5 gram atau dikonversi ke kilo menjadi 0,1035 kilo per ekor. Kemudian sampai dengan penimbangan tadi, pemakaian pakan sudah 13 sak ya dulu. Jadi nanti kita konversikan ke dalam tonase kandang dengan cara ABW atau bobot per ekor dikali populasi 6.000 ekor. Kemudian tonase pakan jumlah sak dikalikan 50 kilo karena per sak adalah 50 kg. Kita hitung dulu bagian tonase kandang ya dulu. Tadi 0,1035 dikali 6.000 ekor sama dengan 621 kilo ya. 621. Kemudian untuk tonase pakan 13 sak dikali 50. 650 kilo. 650 kilo. Untuk rumus menghitung FCR mingguan, jumlah pakan yang dimasukkan atau tonase pakan dibagi tonase kandang. Jadi 650 dibagi 621. Ini tinggal kita bagi 621. Hasilnya 1,04. FCR-nya untuk minggu kedua adalah 1,04. Selanjutnya akan kita lihat bagaimana di standar FCR minggu kedua ya dulur-dulur. Di minggu kedua kalau kita lihat tabel, standar FCR-nya adalah 1,0 sampai dengan 1,1. Karena FCR-nya tadi kita 1,04 dengan bobot di atas standar atau melebihi batas minimal bobot, tapi FCR-nya masih dalam range FCR standar di minggu kedua, berarti pertumbuhan ayam masih bagus. Dan ini tujuan menghitung setiap minggu supaya kita tidak terlena dan nanti pakannya jebol ya, atau over. Kita hitung per minggu supaya ada antisipasinya. Malam hari di hari ke-14 pukul 10 malam kita cek suhu apakah terlihat ya di termometer. Suhunya sampai jam 10 malam ini 29 derajat. Kalau di masa brooding stabil di 30, di jam 10 malam ini sedikit lebih dingin ya, karena bagian terpal atas sudah kita lepas, samping kita lepas, dan saya lupa tadi menyampaikan bahwa pelebaran brooding sudah sampai segini ya. Namun di tirai luar yang langsung menghadap area terbuka sudah tertutup. Yang tadi siang kita buka tirai atas juga sudah tertutup, tinggal jeda di bawah terpal untuk sirkulasi udara. Dan kondisi ayam seperti ini menunjukkan bahwa dia sedang kedinginan ya dulur-dulur. Dan tidak apa-apa, itu adaptasi karena kita sudah melatihnya saat mau lepas brooding, dan sekarang sudah kita lepas, kita buka semuanya, maka ini adalah titik adaptasi ayam.
bagian dari medikasi dan vaksin juga menjadi faktor untuk ketahanan ayam menghadapi cuaca dingin ya dulur-dulur. Dan kalau saya sampaikan tadi bahwa kita siapkan tempat minum otomatisnya, akhirnya saya putuskan hari ini sudah kita pakai tempat minum otomatisnya, namun tetap di backup dengan manual, terutama di area yang kalau kedinginan dia akan mepet ke tembok ya dulur-dulur. Maka di area-area yang dekat dengan tembok ini kita berikan manual, karena jangkauan dengan yang otomatis masih terlalu jauh, karena dia masih kecil-kecil dan belum seluas area jangkauannya ketika dia sudah besar. Kenapa yang bagian sini tidak kita kasih manual? Karena kita sebagai peternak juga punya insting bahwa di area mana ketika malam dia berkumpul, ketika siang di mana. Ketika siang dia akan mepet ke bagian kiri ya dulur-dulur. Ini kebiasaan yang saya amati, maka besok siang bagian tempat minum otomatis akan kita taruh di sana. Di sini kita kosongin ya dulur-dulur. Dan untuk hasil perhitungan tadi, karena FCR-nya sudah sesuai standar, bobotnya sudah sesuai standar, berarti menunjukkan bahwa pertumbuhan ayamnya sudah bagus, perawatannya sudah maksimal. Apakah standar bobot itu sudah sesuai dengan literasi? Standar bobot itu kita susun beberapa tahun yang lalu, menyesuaikan dengan literasi dari website Medion, dan standar yang dipakai untuk semua peternak. Dan itu saya sesuaikan dengan toleransi. Misalnya tadi di bagian tabel, di akhir periode itu 2,2 sampai 2,4. Kalau di Medion untuk mencapai 1 kilo daging ayam, FCR-nya itu hanya 2,2. Tapi dengan populasi yang banyak, akan berbeda dengan populasi yang 1.000 atau 2.000 ekor. Capaian FCR-nya akan lebih susah, maka kami susun, kami berikan toleransi. Kami berikan range 2,2 sampai 2,4. Begitu juga di minggu-minggu sebelumnya, kita sesuaikan untuk toleransinya, agar nanti seimbang ya dulur-dulur. Dan itu sudah hampir mendekati dengan yang dibuat oleh Medion. Dan insya Allah kalau dulur-dulur pakai patokan itu, dulur-dulur sudah bisa mencapai hasil yang maksimal dipanen ayam di akhir periode. Dan mohon maaf itu tidak bisa saya lampirkan di video YouTube. Kalau kalian ingin mendownload filenya, kalian bisa masuk di grup Telegram kami. Link grup Telegramnya di deskripsi, dan nanti ketika sudah masuk di bagian media itu akan ada file atau berkas, itu ada file standar bobot dan FCR mingguan ya dulur-dulur. Dan ada file-file yang lain juga yang bisa jadi patokan untuk dulur-dulur semua. Oke. Dan di hari ke-14 atau 2 minggu ini, sesuai yang saya tampilkan tadi saat pemasangan CCTV, sudah kita pasang CCTV-nya seperti ini. Ini untuk memantau kondisi kandang. Ini saya cicil satu dulu di area yang dari pertama sudah diisi ayam. Supaya ketika kita pergi, kita tahu apakah pakan stoknya masih atau tidak, minumnya masih atau tidak. Kemudian jika terjadi kejadian di kandang, ada hewan masuk atau mati listrik membuat kematian ayam banyak, itu kita bisa evaluasi. Karena dari kemarin kita ketika mati bertumpuk, entah listrik mati atau ada hewan hama yang masuk, kita tidak bisa mendeteksi dari mana, kenapa ayam bisa mati bertumpuk di titik-titik tertentu. Insya Allah dengan CCTV ini semoga bisa membantu evaluasi dan pengawasan di kandang kami ya dulur-dulur. Oke, untuk hari ke-14 kita cukupkan. Semoga bisa menjadi referensi dan literasi baru untuk dulur-dulur ataupun yang sudah punya metode lain bisa menambah atau menjadikan tambahan wawasan untuk dulur-dulur yang sudah berpengalaman lebih dari kami ya dulur-dulur. Terima kasih untuk atensi dan supportnya yang sudah menonton sampai dengan akhir video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.